Hadis yang keempat. Buat pembahasan ringkas-ringkas saja. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكلا رواه مسلم. Dari Hudzaifah semoga Allah meridainya beliau berkata, ketika kami hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadiri jamuan makan atau dihidangkan kepada kami makanan, maka kami tidak menaruh tangan kami, tidak menyentuh makanan, tidak makan terlebih dahulu sampai Rasulullah menaruh tangannya atau memulai makan terlebih dahulu. Artinya Bapak Ibu, salah satu adab dan etika makan ketika kita makan bersama-sama, kalau bisa dahulukan orang yang lebih tua. Kalau awak makan di keluarga awak, ada ayah, ada ibu, ada anak, mana yang paling tua di antara yang hadir di keluarga kita tu? Beliaulah yang lebih dahulu, persilahkan. Itu lebih baik, walaupun itu bukan hal yang wajib. Kalau yang hadir saat itu ayah, ibu, anak, berarti yang dahulu menyenduk nasi ayah, baru ibu, baru anak. Adab etika. Kau menunjukkan penghormatan Islam kepada orang tua. Dalam masalah makan pun, orang tua dulu hendaknya yang kalau bisa menyenduk nasi. Orang tua dipersilahkan. Nah, kemudian kalau dalam sebuah majlis yang tak hanya keluarga awak yang hadir, mungkin dalam sebuah acara, maka sesuaikan yang dimaksud dengan orang tua di situ, indaklah harus tua secara usia. Tetapi yang dimaksud tua di saat itu adalah yang lebih tua, orang-orang yang secara duniawinya lebih terhormat. Misalnya orang paling adib, atau orang yang punya jabatan kedudukan misalnya. Sebagai tuan rumah, maka kita dahulukan orang-orang yang menjadi tamu awak itu terlebih dahulu sebelum kita yang menikmati makan. Artinya Bapak Ibu, mendahulukan orang yang tua secara usia atau orang yang tinggi secara kedudukan di tengah-tengah masyarakat patut diperhatikan ketika kita makan. Nah, itu yang dicontohkan oleh sahabat. Nabi dan sahabat makan, dihidangkan makanan. Nah, sahabat pun tak berani memulai makan kecuali Nabi yang mulai dulu. Bentuk penghormatan sahabat kepada Nabi. Padahal mungkin di saat itu ada sahabat yang usianya lebih tua daripada Nabi. Itu menunjukkan tua di suatu kondisi tak mesti harus tua dari sisi usia. Bisa jadi dari sisi kedudukan dan kehormatan.
Lah mulai Nabi menyenduk makanan atau ambil makanan, barulah sahabat yang lain memulai. Nah, kita lanjut. Maka ketika kami suatu hari ikut makan bersama beliau, itu dihidangkan kepada kami dan kepada beliau makanan, maka datanglah seorang jariyah, seorang budak, ka'annaha tudfa', seolah-olah ada yang mendorongnya. Entah dari mana datangnya Bapak Ibu, seolah-olah ada yang mendorong, yang mempengaruhi budakku. Fadhahabat litad'a yadaha fi ta'am. Kemudian tiba-tiba si budak ini ingin menaruh makanan, tangannya di makanan itu, ingin capek makan. Padahal tadi Bapak Ibu, sahabat tak berani memulai makan kecuali Nabi yang mulai makan dulu. Tapi budak, kok budak tiba-tiba ingin sambil makan, seolah-olah ada yang tudfa', mendorongnya untuk melakukan itu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Kemudian Nabi pegang tangan budak perempuan tadi. Jadi jariyah itu budak perempuan yang masih kanak-kanak. Nabi pacik tangan. Kemudian ja'a a'rabi, datanglah orang badui, orang pedalaman, ikut bersama Nabi makan. Ka'annama yudfa', seolah-olah ada yang mendorongnya, nya ingin mulai makan sebelum Nabi makan. Fa akhadha biyadihi, Nabi paciklah tangannya. Jadi tangan budak perempuan pacik Nabi, tangan budak laki-laki, tangan orang badui pacik Nabi. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan yastahillu at-ta'am an la yadhkura ismullahi ta'ala alaihi, menginginkan makanan ini tidak disebut nama Allah Ta'ala padanya. Kemudian sesungguhnya datanglah budak ini, ja'a bihadhil jariyah liyastahilla biha. Setan itu datang melalui budak perempuan ini untuk supaya makanan ini tidak dibaca bismillah, supaya setan bisa menikmatinya. Kemudian aku peganglah tangannya, tangan budak perempuan. Kemudian setan juga datang melalui melalui orang-orang badui ini supaya dia bisa menikmati makanan ini yang tidak dibacakan bismillah. Kemudian aku pun memegang tangan orang badui ini, dan demi jiwaku yang berada dalam genggaman kekuasaan Allah, sesungguhnya tanganku bersama tangan keduanya. Kemudian Nabi membaca bismillah, kemudian beliau pun makan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada banyak ilmu yang bisa kita dapat. Yang pertama tadi ya, ketika kita makan bersama-sama, dahulukan yang paling tua atau yang paling terhormat, siapa yang hadir saat. Yang kedua, hadisku menunjukkan memang adanya pengaruh setan secara langsung kepada jiwa seseorang. Itu dibuktikan oleh setan bagaimana mempengaruhi si budak perempuan, mempengaruhi orang badui untuk tidak memperhatikan adab-adab makan. Kalau Nabi tahu perkara yang gaib, dibuka oleh Allah saat itu. Nabi tahu kau ada setan yang ingin menjerumuskan dua orang kau boleh paciklah tangan kedua. Artinya jangan sampai yang keduanya kau makan tidak diawali dengan bismillah. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga ilmunya adalah kalau kita bawakan ke anak-anak awak, kok ada anak-anak kita yang buru-buru ke makan, tak diawali baca bismillah, tahan dulu. Nah, ingatkan dia.
Nak baca bismillah. Alun layah, alun ibu. Baca bismillah dulu. Aku seolah-olah seperti memaci tangannya, jangan makan dahulu, jangan minum dulu sebelum baca bismillah. Tinggi antara itu. Karena adab itu sesuatu yang ditanamkan berulang-ulang. Ketika diinginkan berulang-ulang, diamalkan berulang-ulang, makanya akan menjadi kebiasaan. Kok ada orang mengatakan, tak biasa ambo membaca bismillah atau makan minum di tangan kanan. Berarti dulu orang tuanya mungkin tidak terlalu menanamkan adab itu kepada anak. Mungkin dia orang tu kurang ilmu atau apalah, wallahu a'lam. Nah, kini awak Bapak Ibu, kerana awaklah mengaji, lah tahu hadis riwayatnya, tugas kita sebagai orang gaib, pertama amalkan adab untuk diri awak. Kemudian tekankan kepada anak kita supaya juga menjaga adab makan dan minum, supaya setan tidak membersamai kita dalam menikmati makan dan minum yang dihidangkan untuk kita bersama keluarga awak. Baik Bapak Ibu, itulah yang bisa kita bahas di subuh hari kini. Ada sampai buah hadis. Ya Bu. Waktu tutup dulu Bu sementara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.